Hai kaum rebahan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarmu? Kali ini kita akan membahas alur cerita film Cold Skin yang dirilis pada tahun 2017, di mana film ini akan membuat Anda terpacu bagaikan kuda, dan ini akan membuat Anda ejakulasi dini dan mencapai titik klimaks. Dan jangan lupa kalian subscribe dan like, oke? Pada zaman dahulu, pada tahun 1913, ada sebuah kapal yang bersandar di lokasi Samudra Atlantik. Di film ini, kita akan menceritakan seorang karakter, entah siapa namanya. Ternyata, pria tersebut akan ditugaskan ke suatu pulau yang bertugas sebagai analis cuaca. Di dalam perjalanannya, ia itu didampingi oleh seorang kapten kapal dan juga beberapa kru yang akan, tetapi pada saat ia sampai di pulau tersebut tak berpenghuni disebabkan hanya terdapat satu rumah kecil untuk ia tinggali. Ngomong-ngomong, pekerjaan si dia ini dikontrak selama 1 tahun, maka seharusnya terdapat seseorang dong yang bekerja juga yang sebagai analis cuaca tersebut di pulau itu. Tapi anehnya, petugas itu sama sekali tidak muncul, padahal dia akan dijemput oleh kapten. Dan dari sinilah mereka berjalan ke sebuah tower yang terdapat di ujung pulau. Tower itu sendiri terlihat agak aneh dikarenakan terdapat banyak sekali kayu yang diruncingkan melingkari bangunan tersebut. Pada saat tangga dinaiki satu persatu, ternyata dalam tower tersebut terdapat seseorang yang mencurigakan yang bernama Graner. Graner pun ditanya di mana seorang petugas yang tinggal di rumah kecil itu. Tapi Graner malah mengelak dan menjawab kalau dia tewas dikarenakan penyakit tipes, yang lebih tepatnya petugas itu harus mati saat mencoba lari dari pulau tersebut. Dan setelah tidak diketahui wujud dari petugas tersebut, maka si kapten kapal dan beberapa krunya dari pulau itu dengan pria itu yang akan terus menghabiskan waktu selama 1 tahun bersama Graner yang tidak akan pulang dari pulau tersebut. Dan malam pun tiba. Pria itu pun melihat-lihat sesuatu hal yang ada di koper, termasuk beberapa barang yang ditinggalkan oleh si kapten untuk dirinya. Bahkan dia sempat melihat sebuah buku yang ditulis seseorang yang biasa dipanggil dengan Aldor. Aldor ini adalah petugas cuaca sebelumnya yang ditugaskan yang sudah dinyatakan koit oleh Graner. Di buku itu, Aldor menceritakan mengenai pengalamannya tinggal di pulau itu, dan terdapat beberapa foto istrinya yang sudah koit. Dan akhirnya halaman lembaran dari tiap buku itu mulai terlihat aneh dengan adanya gambar-gambar dari hewan yang tidak biasa. Tapi itu dia harus melanjutkan pekerjaannya secara rutin pada waktu tersebut. Dan malam pun tiba, ia mulai mendengar sesuatu dari balik pintu rumahnya tanpa ia tahu siapa seseorang di baliknya. Ternyata terlihat sesuatu kaki yang berselaput dan ia pun ketakutan pada saat itu juga. Dan tidak perlu waktu lama, ia pun masuk ke dalam ruang bawah tanah dan pria itu pun bersembunyi di dalam tanah sambil mencari tahu itu apakah yang dia lihat. Sambil mengintip barulah dia sadar bahwa dia terdapat makhluk aneh secara tidak sadar malah dibunuh oleh laki-laki tersebut. Pada saat pagi harinya, ia pun keluar dari kamar bawah tanah dan keadaan di rumahnya sangatlah berantakan, serta dipenuhi dengan jejak kaki yang menandakan monster itu datang secara berkelompok. Merasa malam harinya akan terjadi hal yang sama, pria itu mendatangi Graner agar segera bisa tinggal di tower tersebut. Dan mulai malam ini, tapi apa mau dikata, Graner tidak merespon dengan baik dan menyiramnya dengan segalon air. Dan dari sinilah pria tersebut langsung membuat perlindungan di rumah kecilnya dan berjaga-jaga apabila terdapat serangan lagi pada malam harinya. Dan benar, sekelompok monster tersebut bermunculan lagi sampai dia keteteran sampai keteteran. Ya meskipun begitu, ia harus berusaha karena si kapten kapal melengkapinya dengan senapan, termasuk beberapa peluru yang bisa dipakai dalam jangka panjang. Sayangnya, pria itu sudah kehabisan rencana dan ia memutuskan untuk membakar tumpukan kayu yang sudah dikumpulkan. Tapi hal tersebut malah menjadi senjata makan tuan untuk dirinya sendiri, yang dimana api itu mulai menjalar ke dalam rumah tersebut. Mau gak mau,
Ia nggak bisa lagi berlindung di dalamnya, dan ia pun terpaksa harus bersembunyi di belakang batu besar pada malam harinya. Pagi pun tiba, pria itu pun mulai mengikuti pergerakan Graner. Pada waktu itu juga ialah mengikuti pada satu lokasi tersebut secara tidak sengaja. Ia malah didatangi suatu monster yang juga berada di tempat tersebut, dan baru mau ditembak, Graner malah datang dong dan menyuruhnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan kata si pria itu pun boleh tinggal di tower itu, dan disinilah Graner mengatakan bahwa makhluk itu tidak berbahaya. Dan kalau dilihat-lihat, Graner sudah menganggapnya sebagai peliharaan. Mulai hari ini Graner memanggilnya dengan nama Frank atau Frank dikarenakan mereka harus terus bekerja sama untuk membasmi monster-monster yang itu tadi malam harinya. Dengan bentuk separuh ikan dan separuh manusia, makhluk tersebut seperti manusia amfibi, Frank tidak kehabisan pikir bahwa Graner begitu jahat kepada makhluk tersebut. Cerita pun disingkat pada tanggal 2 September 1914. Frank akan mulai pengalaman barunya bersama Graner yang tentunya diketahui oleh mereka saja. Pada malam tersebut, ia pun diajak untuk bersiap-siap karena mereka siap akan membasmi kawanan para kelompok monster amfibi. Ya begitulah, sebagai orang pertama, Frank belum paham apa yang dia harus perbuat, dan bahkan ia cuma bengong saja sambil melihat Graner di depannya. Alhasil pada pagi harinya, Frank langsung dikata-katai oleh Graner karena keberadaannya sama sekali tidak berguna. Dan apa mau dikata, dari pengalaman tadi malam, Frank harus bisa bangkit bahwa dia memiliki pekerjaan yang sangat berbahaya sebagai seorang analis cuaca di pulau tersebut. Dan ia juga selalu merasa kasihan dengan peliharaan Graner, karena pada saat ini Frank tahu kalau kelompok monster itu cuma dimanfaatkan demi kepuasan pribadi si Graner sendiri. Dan kemudian waktu berlalu sangat cepat, dan Frank diberi kesempatan pertama Graner untuk membuktikan tidak bergunanya, yang dimana di waktu tersebut Frank sengaja dihukum Graner sendirian saat di luar tanpa diberikan bantuan sama sekali. Tidak diketahui pasti Frank bisa bertahan atau enggak, tapi yang jelasnya Graner heran setelah melihat Frank yang masih bernapas. Di subuh harinya semenjak waktu itu, mereka berdua pun menghabisi waktu makhluk-makhluk amfibi yang tiap malam harinya terus udah jadi kegiatan baru, sampai hal tersebut menjadikan hobi bagi mereka. Disebabkan karena tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat dari pulau tersebut, dikarenakan udah selayaknya udah pro momen seperti ini. Frank bersama Graner pun malah merasa aneh ketika kelompok monster itu sama sekali tidak muncul beberapa waktu. Entah itu disebabkan perubahan iklim atau apa, mereka berdua cuma bisa mewanti-wanti tanpa sebuah kepastian. Waktu pun disingkat, Frank mulai kepincut dengan bentuk peliharaan si Graner yang bisa dipanggil dengan sebutan Aneris. Si Aneris ini kalau diratapi lebih menyerupai wujud ikan model wanita yang membuat Frank hilaf. Bahkan monster tersebut juga membutuhkan kasih sayang seperti seorang manusia. Kembali lagi ke titik masalah disebabkan tidak adanya penggerebekan dari manusia amfibi. Di tiap malam harinya, Graner dan Frank malah mau bermain catur pada waktu itu. Tapi apesnya, di saat monster itu menyerbu, tentu saja tidak disangka-sangka mereka berdua. Pada serangan kedua kali ini bukanlah penyerangan seperti biasanya, melainkan jumlah mereka jauh lebih besar daripada waktunya. Jelas mau tidak mau, Frank dan Graner harus berusaha lebih keras pada malam harinya demi kelangsungan hidup mereka berdua. Hanya saja nggak lama dari itu si Graner mulai pasrah. Ia pun memutuskan untuk bersembunyi di tempat yang paling atas. Meskipun ia sempat digigit parah, tapi setidaknya mereka masih memanfaatkan tempat itu untuk berlindung. Sampai pagi harinya dengan luka yang sangat parah, si Aneris pun dengan baik hati menjilati luka tersebut dengan harapan setidaknya bisa sembuh dengan cepat. Dan lagi-lagi si Graner tidak merespon hal yang sama kepada si Aneris, sampai membuat jadi ketakutan. Pada saat itulah Frank sengaja nongkrong bareng sambil memperlihatkan sebuah tengkorak yang berbentuk menyerupai kapal. Tidak tahu sadar dengan model dari tengkorak tersebut, si Aneris memperlihatkan letak suatu perahu yang terletak di pantai. Dan dari apa yang sudah Frank lihat bersama Aneris,
Ia nggak mau lagi berlama-lama dan langsung kasih tahu keberadaan perahu tersebut ke si Graner. Ternyata si Graner udah tahu akan letak dari perahu tersebut dan ia pun berkata kalau perahu tersebut berasal dari salah satu anak buah kapal Portugis yang kabur dari kapal di saat kapalnya yang kandas pada kapal tersebut diketahui oleh si Graner memuat banyak sekali peti-peti yang berisi dinamit yang sekarang ini sudah kelelep di dasar laut. Melihat hal tersebut, Frank langsung mengajak Graner untuk mencari dinamit peti-peti itu. Kalaupun mereka tidak bisa berharap banyak, bagusnya ia lagi pun perahu itu juga tidak bisa diandalkan jauh karena Frank sendiri tidak mau mati koit karena mati tragis akibat hipotermia, kelaparan serta badai saat itu mencoba kabur dari pulau tersebut. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengambil peti-peti dinamit itu yang sudah berada di dasar laut adalah dengan menggunakan pakaian selam pada waktu tersebut. Tentunya pakaian sendiri tidak ringan sama sekali dan mereka pun menuju ke lokasi kapal kandas yang sudah dimaksud oleh si Graner. Sebisa mungkin Frank mengikat peti-peti tersebut satu persatu agar bisa diangkat ke atas oleh Graner dari berada di perahu tersebut. Sialnya Frank malah terjatuh pada saat itu juga. Ia melihat ada pergerakan dari satu monster amfibi yang tidak lain dan tidak bukan monster yang dilihat Frank. Kali ini memiliki wajah seperti anak kecil, tapi agar tidak kehabisan oksigen, Frank langsung menekan tombol pelontar yang ujung-ujungnya ia bisa sampai lagi ke permukaan. Dan dari apa yang mereka temukan dalam peti tersebut, Graner bersama Frank langsung sengaja memasang berbagai dinamit di sekitar tower. Akan tetapi persiapan Graner tidak kunjung membuahkan hasil sampai waktu dikarenakan monster-monster itu sama sekali tidak nongol pada waktu itu. Ia setelah diperkirakan ternyata mereka sudah menunggu selama 4 minggu sejak waktu dinamit tersebut ditanam. Tapi lagi-lagi waktu itu pula selalu melihat perlakuan kasar yang dilakukan oleh Graner terhadap si Aneris. Dan Frank sampai kasihan dengan hal tersebut dan ia selalu berusaha untuk menghentikan perlakuan si Graner. Tapi apa mau dikata, Frank tidak bisa berbuat apa-apa dan ia bersama si Graner mulai membuat rencana baru yang sengaja memancing monster-monster tersebut agar menyerbu lagi pulau itu. Sejauh ini kita tidak diberitahu kenapa si Aneris dipelihara oleh Graner sampai-sampai sebegitu nurutnya. Lagipun itu bukan hal utama dari Frank saat ini, melainkan ia harus bersiap menyambut kedatangan dari monster-monster yang aneh yang benar saja tangisan si Aneris lah. Monster-monster langsung datang dan sekejap sambil menyerbu masuk ke dalam tower satu demi satu dari mereka harus gugur tertembak di depan mata Aneris, dan hal tersebut membuat si Aneris bisa cuma menutup mata sambil menangis. Dan lebih apesnya lagi, kelompok yang merenggut nyawa akibat ledakan dari dinamit yang sengaja diledakkan oleh si Graner pada waktu itu. Itu pun sudah sekarat di sekitar tower dan sekarang langsung sengaja dibunuh oleh Graner. Merasa monster itu yang selamat mereka pun juga layak hidup seperti manusia. Frank pun juga mulai berpikir mungkin ada sesuatu aneh. Sampai-sampai mereka berdua terus berusaha menyerang pulau itu. Dan dari sinilah akhirnya kita tahu bahwa fakta si Graner awalnya ditemukan oleh Aneris tersangkut di suatu jaring ikan, dan ketika itu ia masih seperti bayi, dan dengan kata lain si Aneris sudah tinggal sama si Graner sejak ia masih bocah. Dan hal tersebutlah Aneris langsung nurut serta tunduk kepada Graner yang menjadi tuannya. Ketika besok harinya, Frank tidak sengaja melihat sebuah foto di samping tidur Graner, yang dimana foto itu menunjukkan seorang wanita yang sedangkan didampingi oleh pria. Kalau kita ingat foto-foto sama foto yang ditemukan oleh Frank ketika baru saja tinggal di rumah kecil, ya sudah dipastikan kalau pria bersamanya Frank selama ini bukanlah Graner asli, melainkan ia adalah petugas analis cuaca yang bisa dipanggil dengan Aldor. Emang benar-benar setelah sekian lama tinggal bersama Frank baru tahu faktanya. Ia memutuskan berpura-pura tidak tahu. Entah sampai kapan lalu Frank berkeliaran di sekitar tengkorak paus itu. Paus malah dihampiri oleh salah satu monster yang memiliki wajah seperti anak kecil.
Frank sadar kalau monster itu bukanlah makhluk yang ganas seperti apa yang dia ganas. Terlebih lagi, si Aneris juga meyakinkan kebaikan monster-monster tersebut. Aslinya tersebut tidak sama sekali tidak pernah dipercaya oleh Aldor. Sampai-sampai si anak kecil harus koit akibat kena tembakan flare. Tanpa banyak bacot lagi, Frank langsung melepaskan Aneris untuk pergi bebas bersama kelompoknya. Sedangkan Frank akan mengurus Aldor dan benar-benar tidak suka dengan keadaan damai. Alhasil, mereka berantem di dalam tower itu dan bahkan Aldor nyaris membunuh Frank dengan tebasan dari suatu kapak. Beruntungnya pada waktu tersebutlah Frank langsung membongkar nama asli dari pria tersebut. Si Aldor pun langsung terkaget-kaget setelah mendengar yang sangat dia cintai merasa sudah tidak tahu apa yang dia ucapkan. Aldor pun langsung berpasrah diri pada waktu itu, di mana dia sengaja membiarkan dirinya dimakan oleh monster si Aneris. Singkat cerita, pada waktu siang harinya berlalu demikian lamanya, tibalah suatu momen di mana hari ini merupakan hari terakhir bagi Frank. Namun luar biasanya kapten kapal itu malah mengira sosok Frank adalah Grunner yang memang tinggal di tower itu, dan bahkan itu juga bertanya di mana keberadaan dari petugas analis cuaca sebelumnya, yang dimana Frank malah mengatakan kalau petugas itu sudah mati karena sakit gatal di bagian bijinya. Dengan kata lain, momen di kedatangan petugas baru itu pula benar-benar sangat mirip dengan yang dialami oleh Frank ketika ia berjumpa dengan Grunner, dan ternyata alhasil dibuatlah oleh Frank dan ia sengaja berbohong pada si kapten kapal dan petugas berikutnya, yang bisa dikatakan tersebut bisa jadi ganas disebabkan oleh karena perbuatan Aldor yang dari awal merebut kepemilikan dari salah satu bayi mereka, yaitu Aneris. Dan dari sinilah mereka mencoba datang ke pulau ini mengambil Aneris kembali, tapi Aldor malah melakukan perlawanan keras dengan Frank. Itu sendiri tidak diketahui pasti apakah menetap di pulau itu atau pergi. Yang jelas petugas baru itu tidak akan lagi diganggu oleh monster tersebut. Dan berakhirlah alur cerita film Cool Skin yang seru banget dengan klimaks yang belum diketahui apakah si Frank akan pulang kampung atau tetap di pulau tersebut. Dan jangan lupa kalian subscribe dan like video ini.